Semakin barbarnya negara di kawasan yang memperkuat pertahanan mereka mengantisipasi bahaya konflik yang muncul di Indo-Pasifik, membuat negara kita cukup keteteran melengkapi alutsista pertahanan yang akan digunakan oleh TNI. Khusus di matra laut, sebelumnya kita cukup banyak mengalami ketertinggalan di mana masih banyak kapal tua yang diandalkan, sedangkan negara di kawasan sudah menggunakan kapal modern berteknologi terbaru. Tak heran jika kemudian matra inilah yang menjadi fokus utama dalam penguatan alutsista oleh Indonesia, di samping ada proses penguatan angkatan udara. Melihat kelakuan Amerika Serikat dan Inggris yang disrespect terhadap kesepakatan ASEAN yang mengatakan kawasan mereka adalah kawasan bebas senjata nuklir, dua negara di atas justru bersepakat untuk membagikan teknologi kapal selam nuklir mereka ke negara ketiga, dalam hal ini adalah Australia. Indonesia sangat jelas mengatakan AUKUS bukanlah forum berbagi pengetahuan, melainkan pertahanan mirip seperti NATO, hanya saja ukuran dan skalanya lebih kecil. Dengan keterangan di atas, maka Indonesia saat ini sudah secara tegas melarang kapal selam dari negara manapun untuk melewati perairannya apabila kapal tersebut merupakan kapal selam nuklir. Jika sudah dilarang begini, tentu kita butuh alutsista yang bisa mengawasi. Maka dari itu Cina muncul sebagai solusi dengan menawarkan kapal perusak buatan mereka yang dikenal dengan Whale Shark 6000. Meski belum resmi menyatakan ketertarikannya, muncul sinyal kuat bahwa Indonesia benar-benar tertarik dengan kapal perusak ini karena dalam acara pameran maritim dan penerbangan internasional di Langkawi tahun 2023 lalu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo berkunjung dan menerima model kapal perusak 052DE. Dilengkapi dengan radar array bertahap aktif dan silo rudal besar berdiameter 850 mm yang dapat meluncurkan rudal anti pesawat secara vertikal, rudal anti kapal, dan ada banyak jenis rudal seperti rudal jelajah dan rudal anti kapal selam, dan kemampuan tempur yang kuat menjadikan kapal ini ideal untuk mengawasi perairan Indonesia. Beberapa klaim yang menghebohkan dari pihak Cina sendiri adalah apabila kita mengakuisisi sampai 12 unit kapal perusak ini, maka dapat dipastikan Indonesia akan menjadi negara yang mampu mengontrol dan mengendalikan ketegangan yang terjadi di kawasan. Saat ini untuk tender pengadaan kapal perusak masih dilakukan, dan sampai saat ini juga Cina belum mendapatkan pesaing yang sepadan yang menawarkan kapal perusak dengan kemampuan serupa. Hanya Navantia saja yang menawarkan F-110, namun kapal dari mereka ini dinilai terlalu overspec di atas kertas dan belum bisa memenuhi ekspektasi Indonesia. Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam menentukan kapal perusak mereka untuk masa depan, karena tawaran yang ada tidak banyak dan yang benar-benar menawarkan kapal perusak sampai saat ini hanyalah Cina. Pembelian kapal ini apabila terrealisasi merupakan cara sederhana untuk membuat Barat marah, apalagi Barat sedang gencar-gencarnya melakukan latihan bersama di Indo-Pasifik dan selalu mengkampanyekan security kolektif yang membutuhkan alutsista berstandar NATO. Nah, bagaimana menurut kalian?